Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Adik Pemantara. Sekarang itu akan membahas tentang kerajaan Sumedang Larang. Jadi pada episode yang lalu dibicarakan tentang Rameswari Harisbaya yang merupakan keturunan dari Madura, yang merupakan istri dari Prabu Kesanulun, raja kedua dari Sumedang Larang. Baiklah, sekarang kita akan berbicara tentang sejarah kerajaan Sumedang Larang. Tentang Sumedang Larang ini sebenarnya merupakan kerajaan Sumedang di era Islam. Karena sebelum Islam, Sumedang itu dikenal dengan nama Medang Kahyangan. Seperti yang diungkap dalam naskah-naskah seperti naskah Bijanga Manik dan naskah Carita Parahyangan. Jadi pada era Surawisesa, Prabu Surawisesa jadi raja setelah Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, Sumedang itu masih dikenal Medang Kahyangan. Itu ada dalam naskah Carita Parahyangan di mana Prabu Surawisesa selama 14 tahun berkuasa, dia melakukan 15 kali peperangan, termasuk di Medang Kahyangan atau Sumedang itu. Jadi Sumedang diceritakan menjadi nama Sumedang itu baru diungkap setelah era Prabu Surawisesa. Jadi Prabu Surawisesa sendiri berkuasa di Pajajaran itu, Pakuan Pajajaran itu dari tahun 1521 sampai 1535. Dan Medang Kahyangan juga itu diceritakan dalam naskah Bujanga Manik. Itu Bujanga Manik itu merupakan seorang intelektual Sunda, jadi yang melakukan perjalanan 2 kali mau ke Bali, tapi yang pertama sampai Pemalang, yang kedua itu sampai Bali. Nah, dua-duanya itu melewati yang namanya Medang Kahyangan. Nah, Medang Kahyangan itu salah satunya itu ada di sini Gunung Tampomas itu. Jadi melewati jalur Gunung Tampomas ya, mau ke Jawa Tengah, Jawa Timur, langsung ke Balinya itu. Jadi dengan demikian bahwa dari dua naskah itu diungkap bahwa Sumedang era sebelum Islam disebut Medang Kahyangan, karena itu jelas sekali di sana ada Gunung Tampomas ya, berarti kan Sumedang. Jadi kita bagi saja nanti sejarah Sumedang itu menjadi 2 bagian. Pertama itu berbicara Sumedang era Sumedang klasik, berarti disebut pra-Islam lah. Nah, dan setelah Islam itu Sumedang mulai diperintah oleh Pangeran Santri atau Pangeran Kusumadinata I. Jadi Pangeran Kusumadinata I atau Pangeran Santri itu dilantik menjadi raja itu pada tahun 1530, berbarengan dengan daerah-daerah Pajajaran itu mulai ditaklukkan oleh Demak dan Cirebon seperti daerah Galuh. Jadi waktu itu pada tahun 1530 Pangeran Santri diangkat menjadi raja di Sumedang. Di Sumedang era Islam atau Sumedang Larang, berbarengan dengan syukuran penaklukan daerah Galuh dan sekitarnya. Nah, jadi era sebelum Pangeran Santri atau Pangeran Kusumadinata jadi kita sebut saja Sumedang klasik atau Sumedang pra-Islam. Sumedang pra-Islam itu dalam sejarah tradisional itu kan didirikan oleh Prabu Batara Resi Aji Putih. Nah, jadi Cipaku dan Maharaja. Terus diteruskan oleh Prabu Taji Malela. Taji Malela itu punya anak 2. Yang pertama itu Jaya Brata, kedua Atama Brata. Yang pertama itu kan menjadi raja itu anak pertamanya Jaya Brata. Setelah menjadi raja bergelar Prabu Lempu Agung, atau karena dia senang melakukan pertapaan dan kemudian tahta diberikan ke adiknya,
maka disebut juga dia itu Prabu Lembu Peteng Aji. Jadi semasa Prabu Resi Batara Aji Putih, terus Tajimalela dan Lembu Agung itu, Sumedang itu masih di daerah-daerah Dharmaraja dan sekitarnya. Nah, setelah era Atmabrata, jadi yang bergelar Prabu Gajah Agung, baru dipindahkan ke Sumedang, yaitu daerah Ciguling, desa Pasanggerahan sekarang. Setelah Prabu Gajah Agung memindahkan ke Ciguling atau Sumedang sekarang ini, kemudian setelah ia meninggal dilanjutkan oleh anaknya, Sunan Guling. Kemudian diteruskan oleh anaknya, Sunan Pagulingan. Nah, kemudian diteruskan lagi oleh anaknya dari Sunan Pagulingan, Sunan Tuaka. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Sintawati. Ini Ratu Sintawati bergerak Nyi Ratu Patuakan. Nah, Nyi Ratu Patuakan itu menikah dengan Sunan Corenda. Sunan Corenda itu putra Sunan Parung dari Talaga. Nah, dia mempunyai anak wanita yang bernama Inten Dewata, Ratu Inten Dewata. Ya, bergerak nanti kalau udah raja itu bergerak Ratu Pucuk Umun. Ratu Pucuk Umun ini menikah dengan Pangeran Sakti atau Pangeran Kusumah Dinata I. Nah, masuklah era Islam. Jadi dari perkawinan Pangeran Santri dengan Ratu Pucuk Umun itu atau Ratu Inten Dewata itu melahirkan Prabu Gesan Ulun. Jadi nanti era Prabu Gesan Ulun itu menerima suatu wilayah ex Pajajaran. Jadi Prabu Gesan Ulun diangkat menjadi raja itu hampir berbarengan dengan jatuhnya Pajajaran. Tahunnya sama, tahun 1579. Jadi demikian sekilas tentang Kerajaan Sumedang Larang itu di era pra-Islam dan era Islam sampai Prabu Gesan Ulun. Jadi demikian sejarah tentang Sumedang. Semoga bermanfaat. Jadi Sumedang klasik. Setidaknya kita bercerita hingga tahun 1603 Masehi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.